Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat iman dan nikmat sehat. Kedua kalinya salawat dan serta salam telah kita aturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Saya berdiri di sini sebagai moderator yang memimpin kelompok 6 presentasi ilmu kalam, dan sebagai pemateri pertama Saudara Kasyafi Zuhdi, dan pemateri kedua Siti Silfitriani, dan sebagai notulen atau kesimpulan Siti Inka Fadila Putri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi semua Pemikiran teologi tokoh. Perkembangan teologi tokoh dalam Islam, para ahli membagi sejarah ini menjadi 3 bagian penting secara periodik, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pertama, ilmu kalam klasik adalah teologi yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi, paling mendasar dari gagasan teologi Islam tauhid. Sebagaimana tercermin di masa Nabi SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Kedua, ilmu kalam pertengahan. Setelah peradaban Islam mencapai puncak keemasan pada periode klasik, maka periode pertengahan pemikiran dan peradaban Islam mengalami desentralisasi dan desintegrasi. Pada periode ini ditandai dengan kemunduran Islam dalam aspek pemikiran dan peradabannya yang ditandai dengan kemajuan pemikiran Barat. 3. Pemikiran kalam modern adalah teologi yang pembahasannya sangat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pada masyarakat yang maju, barangkali pemikiran masyarakat kalam cenderung ke arah rasional yang mengharuskan segala sesuatu dapat bersifat logis dan empiris. Adapun corak pemikiran kalam para tokoh muslim di abad modern seperti Muhammad Abduh, Said Ahmad Khan, Ismail Raji Al-Faruqi, dan lain-lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Abduh berpikir manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alaminya. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya dan mewujudkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya. Di sini yang kedua, menurut Said Ahmad Khan, yakni dijelaskan bahwa kekuatan dan kebebasan akal menjadikan Khan percaya bahwa manusia bebas menentukan kehendak dan perbuatan. Ini berarti bahwa ia mempunyai paham yang sama dengan paham qadariyahnya. Menurutnya, manusia telah dianugerahi Tuhan bermacam-macam daya, di antaranya ada daya pikir yang berupa akal dan fisik. Nah, untuk merealisasikan kehendaknya. Yang ketiga yaitu menurut Hasan Hanafi. Di sini dijelaskan bahwa yang terkenal dengan teologi tradisional. Menurutnya,
teologi bukanlah ilmu tentang Tuhan, karena Tuhan tidak tunduk pada ilmu. Hanafi beranggap bahwa teologi Islam tidak ilmiah dan tidak membumi. Itu sebabnya ia mengajukan teologi yang bukan sekadar dogma keagamaan yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu tentang pejuang sosial, menjadikan ilmu berfungsi sebagai aktual. Di sini juga menurut Ismail Rajai Al-Farqi, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa gagasan yang dibangun oleh Farqi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tauhid sebagai pandangan dunia. Nah, di sini dijelaskan bahwa pandangan umum tentang realitas, kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia, serta takdir. Nah, di sini juga yang kedua yaitu tauhid sebagai inti pengalaman agama. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan dan kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan tindakan dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan harus mengisi kesadaran manusia dalam setiap waktu. Yang ketiga yaitu tauhid sebagai prinsip metafisika. Dan di sini dijelaskan dalam Islam alam yaitu cipta dan anugerah, ia merupakan kebaikan yang tidak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Di sini bertujuan untuk agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai sebuah kebahagiaan. Yang keempat yaitu tauhid sebagai intisari Islam. Di sini dijelaskan bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dalam tauhid, atau yang tidak dapat dilepaskan dari tauhid. Nah, yang kelima yaitu tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Di sini dijelaskan bahwa kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah percaya begitu saja. Revolusi iman bukanlah misteri, hal yang tidak dapat dipahami dan diketahui, serta tidak masuk akal, kecuali dengan prinsip kritis dan rasional. Mungkin demikianlah penjelasan menurut para ahli. Masa lampau di kursusnya hanya berkutat pada persoalan Tuhan, Rasul, iman dan kafir dan sebagainya yang merupakan kebutuhan dan tuntutan zaman waktu itu. Saat itu ilmu kalam atau akidah sedang merasa terancam karena bertemu dengan berbagai aliran paham agama dan budaya lain, sehingga dirasa perlu ada pembelaan dan penjelasan rasional yang bisa membentenginya. Sekarang dalam konteks kekinian atau masa modern, problema yang dihadapi umat Islam khususnya dalam pemikiran kalam telah berbeda, bukan lagi metafisika tetapi kenyataan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, bangunan keilmuan kalam ini mesti harus lebih ditekankan pada pembahasan yang berorientasi kepada kesadaran manusia sebagai makhluk yang berdaya dalam melakukan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari kami, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah datangnya dari kehilapan tiap kami sendiri. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.